Di tengah sunyi yang jarang kita beri ruang, ada satu pertanyaan yang tak pernah benar-benar pergi. Apakah Tuhan harus dibuktikan oleh akal atau cukup diyakini oleh iman? Pertanyaan ini bukan sekadar milik para filsuf, tapi milik setiap manusia yang pernah ragu, yang pernah mencari, yang pernah ingin memahami lebih dalam dari sekadar menerima. Dahulu, dua pemikir besar berdiri di dua sisi yang tampak berbeda. Ibnu Sina, dengan kejernihan akalnya, mencoba menelusuri keberadaan Tuhan melalui logika dan rasio. Sementara Al-Ghazali dengan kedalaman hatinya, mengingatkan bahwa tidak semua yang hakiki bisa dijangkau oleh akal semata. Namun mungkin pertanyaan sebenarnya bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang bagaimana kita memandang pencarian itu sendiri. Karena dalam hidup kita sering terjebak antara ingin memahami segalanya dan takut kehilangan makna ketika semuanya terlalu dijelaskan. Di channel ini, kita tidak terburu-buru memilih sisi. Kita belajar untuk mengarahkan pikiran, bukan menekannya. Kita menyelami, bukan sekadar menilai. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Pernahkah kamu duduk sendiri, tanpa gangguan, tanpa suara? Lalu tiba-tiba satu pertanyaan muncul begitu saja, tanpa diundang, tanpa bisa dihindari, tentang Tuhan. Bukan dalam bentuk ajaran yang pernah kamu dengar, bukan dalam bentuk jawaban yang sudah diajarkan sejak kecil, tapi pertanyaan yang benar-benar lahir dari dalam dirimu sendiri. Apakah Tuhan itu benar-benar ada, atau aku hanya percaya karena aku diajarkan untuk percaya? Di titik itu, kegelisahan mulai tumbuh, bukan karena kamu kehilangan iman, tapi justru karena kamu mulai menggunakan kesadaranmu. Dan seringkali kesadaran adalah awal dari keguncangan. Sejak kecil, banyak dari kita tidak benar-benar mencari. Kita hanya menerima. Kita menerima konsep, menerima keyakinan, menerima makna, tanpa pernah benar-benar bertanya, mengapa semua ini harus diyakini? Namun semakin dewasa, hidup tidak lagi sesederhana itu. Kita mulai melihat ketidakpastian. Kita melihat penderitaan yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Kita melihat orang baik yang terluka, dan orang yang salah justru tampak baik-baik saja. Dan di tengah semua itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam dari sekadar apa itu Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi? Dan ketika pertanyaan itu tidak segera menemukan jawaban, sesuatu dalam diri kita mulai terasa goyah. Bukan hanya tentang Tuhan, tapi tentang makna hidup itu sendiri. Disinilah kegelisahan awal manusia lahir. Sebuah kondisi di mana hati ingin percaya, tapi pikiran mulai meragukan. Di mana iman terasa hangat, tapi akal mulai menuntut penjelasan, dan keduanya seolah berjalan ke arah yang berbeda. Sebagian orang memilih untuk menghindari kegelisahan ini. Mereka menenggelamkan diri dalam rutinitas, dalam distraksi, dalam kesibukan yang membuat mereka tidak sempat berpikir terlalu jauh. Karena berpikir terlalu dalam, seringkali terasa menakutkan. Namun ada juga yang tidak bisa lari. Mereka yang terus bertanya. Mereka yang merasa tidak cukup hanya dengan jawaban sederhana. Mereka yang ingin memahami bukan sekadar menerima. Dan ironisnya, semakin mereka mencari, semakin mereka menyadari satu hal yang tidak nyaman, bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan mudah. Akal mulai bekerja, membedah, menganalisis, mencoba merangkai logika demi logika. Tapi di sisi lain, ada bagian dari diri yang merasa bahwa sesuatu yang begitu besar mungkin tidak akan pernah sepenuhnya bisa dipahami. Di titik itu, manusia berdiri di persimpangan, antara terus mencari dengan risiko kehilangan ketenangan, atau berhenti bertanya demi menjaga rasa aman. Tapi mungkin kita sering salah memahami kegelisahan ini. Kita menganggapnya sebagai tanda kelemahan, sebagai tanda bahwa iman kita tidak cukup kuat. Padahal bisa jadi, ini adalah tanda bahwa kita sedang benar-benar hidup sebagai manusia yang sadar. Karena kegelisahan bukan selalu musuh, kadang ia adalah pintu. Pintu menuju pemahaman yang lebih dalam, pintu menuju keyakinan yang tidak sekadar diwariskan, tapi benar-benar ditemukan. Dan dalam keheningan itu, saat kamu tidak lagi berusaha lari dari pertanyaanmu sendiri, kamu mulai menyadari sesuatu. Bahwa mungkin tujuan dari semua ini bukan untuk segera menemukan jawaban, tapi untuk belajar menghadapi pertanyaan tanpa kehilangan arah. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa cepat kita menemukan kepastian, tapi tentang bagaimana kita mengarahkan pikiran kita di tengah ketidakpastian itu sendiri.
Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Setelah kegelisahan itu muncul, manusia tidak lagi bisa kembali menjadi sama. Ada dorongan halus di dalam diri untuk mencari. Bukan sekadar menerima tapi memahami. Bukan sekadar percaya tapi memastikan. Dan dari sinilah dua jalan besar dalam pencarian kebenaran mulai terbentuk. Jalan pertama adalah jalan akal. Sebuah jalan yang mengandalkan logika, analisis, dan pembuktian. Di jalan ini, manusia tidak puas dengan jawaban yang katanya. Ia ingin tahu mengapa. Ia ingin melihat keteraturan, sebab dan akibat, pola yang bisa dijelaskan. Bagi jalan ini, kebenaran adalah sesuatu yang harus bisa diuji, dipahami, dan diterima oleh pikiran yang jernih. Di jalan akal, keraguan bukanlah musuh, ia adalah alat. Setiap pertanyaan dianggap sebagai langkah maju. Setiap keraguan adalah kesempatan untuk menyaring mana yang benar dan mana yang hanya asumsi. Namun, ada harga yang harus dibayar. Semakin dalam akal menyelam, semakin luas pertanyaan yang muncul. Dan tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang memuaskan. Ada titik di mana logika mulai berputar pada hal yang sama. Ada batas di mana akal mulai menyadari bahwa ia tidak mampu menjangkau segalanya. Disitulah sebagian orang mulai merasa lelah. Dan kemudian ada jalan kedua, jalan iman. Berbeda dengan akal, jalan ini tidak selalu menuntut pembuktian. Ia tidak selalu membutuhkan penjelasan yang rinci. Ia berangkat dari kepercayaan, dari penerimaan, dari keyakinan bahwa tidak semua hal harus dipahami untuk bisa diyakini. Di jalan iman, ketenangan sering datang lebih cepat, karena tidak semua hal dipertanyakan. Ada ruang untuk berserah, ada tempat untuk percaya, bahkan ketika logika belum sampai ke sana. Namun jalan ini pun bukan tanpa tantangan, karena ketika realitas tidak sesuai dengan harapan, ketika hidup terasa tidak adil, ketika doa tidak segera menemukan jawaban, iman bisa mulai retak. Dan tanpa fondasi pemahaman, keyakinan bisa berubah menjadi sesuatu yang rapuh. Di titik ini, manusia sering merasa harus memilih, menjadi sepenuhnya rasional atau sepenuhnya beriman, seolah-olah keduanya tidak bisa berjalan bersama. Seolah-olah menggunakan akal berarti melemahkan iman, dan mempercayai iman berarti mengabaikan akal. Padahal mungkin pertentangan itu tidak benar-benar ada. Mungkin yang ada hanyalah cara kita memahami keduanya. Akal, dengan segala kemampuannya, membantu kita melihat keteraturan, membantu kita menyadari bahwa dunia ini tidak berjalan secara acak, bahwa ada hukum, ada struktur, ada sesuatu yang bisa ditelusuri. Sementara iman memberi ruang ketika akal tidak lagi mampu melangkah. Ia menjaga agar manusia tidak terjebak dalam kekosongan makna saat logika berhenti memberi jawaban. Keduanya, dalam bentuk yang paling jernih, bukanlah musuh, tapi alat. Namun manusia seringkali tidak hidup dalam kejernihan itu. Kita hidup dalam kecenderungan untuk berlebihan. Ketika kita memilih akal, kita ingin semuanya bisa dijelaskan. Ketika kita memilih iman, kita ingin semuanya cukup diterima. Dan disitulah konflik mulai muncul, bukan karena akal dan iman tidak selaras, tapi karena kita belum mampu menempatkan keduanya dengan seimbang. Maka pertanyaannya bukan lagi jalan mana yang benar, tapi apakah kita cukup bijak untuk berjalan di antara keduanya? Karena mungkin kebenaran bukan sesuatu yang berdiri di satu sisi. Ia ada di perjalanan itu sendiri. Di setiap pertanyaan yang kita berani hadapi, dan di setiap hal yang kita pelajari untuk terima. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Di antara mereka yang memilih menelusuri kebenaran melalui akal, ada satu nama yang tak bisa diabaikan, Ibnu Sina. Ia tidak sekadar percaya, ia ingin memahami. Bagi Ibnu Sina, keberadaan Tuhan bukanlah sesuatu yang hanya diwariskan dari tradisi atau diterima tanpa pertanyaan. Ia melihatnya sebagai sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal, sesuatu yang bisa ditelusuri melalui logika yang jernih. Ia memulai dari hal yang paling dekat dengan manusia. Kenyataan bahwa segala sesuatu di dunia ini bergantung pada sesuatu yang lain. Segala yang ada tidak berdiri sendiri. Api membutuhkan bahan untuk menyala. Tubuh membutuhkan makanan untuk bertahan. Bahkan pikiran kita pun bergantung pada pengalaman dan indera.
Semua yang kita lihat, kita rasakan, kita alami, seolah saling terhubung dalam rantai sebab dan akibat yang tidak terputus. Lalu Ibnu Sina mengajukan satu pertanyaan sederhana, namun mengguncang. Jika segala sesuatu bergantung pada sesuatu yang lain, lalu pada akhirnya, semuanya bergantung pada apa? Apakah rantai ini berjalan tanpa awal? Ataukah harus ada sesuatu yang tidak bergantung pada apapun? Dari sinilah ia sampai pada satu kesimpulan yang menjadi inti pemikirannya. Harus ada satu keberadaan yang wajib ada. Sesuatu yang tidak diciptakan, tidak bergantung, dan tidak membutuhkan apapun untuk tetap ada. Ia menyebutnya sebagai wajibul wujud, bukan sekadar ada, tapi harus ada. Karena tanpa keberadaan yang mandiri ini, seluruh rantai sebab akibat tidak akan pernah benar-benar berdiri. Jika semuanya bergantung, maka tanpa satu titik yang tidak bergantung, tidak akan ada apa-apa sama sekali. Di titik ini, Ibnu Sina tidak berbicara tentang Tuhan dalam bentuk yang emosional. Ia tidak berbicara tentang rasa atau pengalaman batin. Ia berbicara tentang kebutuhan logis, bahwa keberadaan Tuhan dalam pandangannya bukan hanya mungkin, tapi niscaya. Namun yang menarik bukan hanya kesimpulannya, yang lebih dalam adalah cara ia sampai ke sana. Ia tidak menolak iman, ia tidak menolak keyakinan, tapi ia ingin memastikan bahwa keyakinan itu tidak berdiri di atas sesuatu yang rapuh. Ia ingin membangun pemahaman, agar kepercayaan tidak mudah goyah saat diuji oleh keraguan. Namun di balik kekuatan logika itu, ada sesuatu yang jarang disadari. Bahwa pendekatan seperti ini tidak selalu memberi ketenangan bagi semua orang, karena ketika Tuhan didekati sebagai kesimpulan logis, hubungan manusia dengannya bisa terasa jauh. Terasa dingin, terasa seperti memahami sebuah konsep, bukan merasakan sebuah kehadiran, dan disitulah sebagian orang mulai bertanya kembali, apakah memahami cukup untuk membuat kita merasa dekat? Apakah mengetahui sama dengan meyakini? Ibnu Sina menunjukkan bahwa akal bisa membawa kita sangat jauh, bahwa logika bisa membuka jalan menuju keyakinan yang kokoh. Tapi mungkin, ia juga tanpa sadar menunjukkan batasnya, bahwa meskipun akal mampu mengatakan Tuhan harus ada, ia tidak selalu mampu menjawab bagaimana rasanya percaya, dan mungkin disitulah perjalanan manusia belum selesai, karena memahami keberadaan bukan akhir dari pencarian, itu baru permulaan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Akal adalah salah satu anugerah terbesar yang dimiliki manusia. Dengannya, kita membedakan benar dan salah. Dengannya kita membangun peradaban, memahami alam dan menelusuri hal-hal yang tak terlihat menjadi sesuatu yang bisa dijelaskan. Akal memberi kita kendali, memberi kita rasa bahwa dunia ini bisa dimengerti, bahwa hidup ini tidak sepenuhnya acak. Dan karena itulah banyak dari kita mulai mempercayainya sepenuhnya. Kita merasa, selama sesuatu bisa dijelaskan oleh logika, maka itu layak dipercaya. Dan jika tidak bisa dijelaskan, maka pantas untuk diragukan. Di titik ini, akal menjadi sangat kuat. Ia menjadi alat untuk membebaskan manusia dari kebodohan, dari kepercayaan yang buta, dari menerima sesuatu hanya karena katanya. Akal mendorong kita untuk bertanya, untuk menguji, untuk tidak mudah tunduk pada sesuatu yang tidak masuk akal. Namun justru di dalam kekuatannya, tersembunyi satu hal yang sering kita lupakan, bahwa akal sekuat apapun tetap memiliki batas. Akal bekerja dengan apa yang bisa ia tangkap. Ia bergantung pada pengalaman, pada indera, pada konsep-konsep yang bisa disusun dan dipahami. Ia membutuhkan kerangka, ia membutuhkan definisi, ia membutuhkan sesuatu yang bisa diurai. Namun tidak semua hal dalam hidup hadir dalam bentuk yang bisa diurai. Ada hal-hal yang terlalu luas, terlalu dalam, bahkan mungkin terlalu sederhana, hingga tidak bisa sepenuhnya dijangkau oleh logika, seperti makna, seperti cinta, seperti rasa kehilangan, dan mungkin seperti Tuhan. Di titik ini akal mulai menghadapi sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ia bisa bertanya, tapi tidak selalu bisa menjawab. Ia bisa mendekati, tapi tidak selalu bisa menyentuh. Dan semakin ia mencoba memaksa, semakin ia berputar dalam lingkaran yang sama. Pertanyaan demi pertanyaan terus muncul, tapi jawabannya terasa semakin jauh. Dan disitulah banyak orang mulai merasa lelah.
Bukan karena akal itu salah, tapi karena mereka berharap terlalu banyak darinya. Mereka ingin akal menjawab segalanya. Mereka ingin semua hal bisa dipastikan, bisa dijelaskan, bisa dipahami sepenuhnya. Padahal mungkin hidup memang tidak dirancang untuk sepenuhnya dipahami. Disinilah kebijaksanaan mulai dibutuhkan. Bukan untuk menghentikan akal, tapi untuk menempatkannya. Karena akal tetaplah penting. Ia adalah kompas yang membantu kita tidak tersesat. Ia menjaga kita dari kepercayaan yang keliru. Ia membantu kita melihat dunia dengan lebih jernih. Tapi kompas bukanlah tujuan. Ia hanya alat untuk menunjukkan arah. Dan jika kita terlalu bergantung padanya, kita bisa lupa bahwa perjalanan tidak hanya tentang arah, tapi juga tentang bagaimana kita melangkah. Stoik mengajarkan sesuatu yang sederhana, tapi sering diabaikan, bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita, termasuk kemampuan kita untuk memahami segalanya. Ada hal-hal yang memang harus kita terima sebagai bagian dari keterbatasan kita sebagai manusia. Bukan untuk menyerah, tapi untuk berdamai. Karena ketika kita terus memaksa akal untuk menjawab semua hal, kita tidak sedang mencari kebenaran, kita sedang mencari kepastian. Dan keduanya tidak selalu sama. Kebenaran kadang luas, kadang kompleks, kadang tidak sepenuhnya bisa dirangkum dalam satu jawaban. Sementara kepastian adalah sesuatu yang kita inginkan agar merasa aman. Dan disitulah jebakannya. Ketika kita menuntut akal untuk memberi kepastian di atas segala hal, kita justru menjadikannya beban. Padahal mungkin akal tidak pernah dimaksudkan untuk memikul semuanya. Maka yang perlu kita lakukan bukanlah memilih antara menggunakan akal atau meninggalkannya, tapi belajar kapan harus menggunakannya dan kapan harus berhenti memaksanya. Karena di batas itulah manusia mulai belajar rendah hati, dan mungkin justru di sanalah ketenangan mulai ditemukan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Di saat akal membawa manusia pada batasnya, muncul satu suara yang datang dari arah yang berbeda. Bukan untuk menolak akal, tapi untuk mengingatkan bahwa ada jalan lain yang sering diabaikan. Jalan itu adalah iman. Dan di antara mereka yang menempuh jalan ini dengan kedalaman luar biasa, ada satu nama yang tak bisa dilewatkan, Al-Ghazali. Menariknya, Al-Ghazali bukanlah seseorang yang asing dengan akal. Ia justru pernah berada di puncak dunia intelektual. Ia memahami filsafat, logika, dan berbagai cabang ilmu dengan sangat mendalam. Ia bukan orang yang menolak berpikir. Ia adalah seseorang yang pernah terlalu jauh berpikir. Dan justru karena itulah ia sampai pada satu titik yang tidak mudah. Keraguan. Bukan keraguan yang dangkal, tapi keraguan yang mengguncang seluruh fondasi hidupnya. Ia mulai mempertanyakan segala hal. Bukan hanya tentang dunia, tapi tentang dirinya sendiri, tentang kebenaran, bahkan tentang kemampuan akalnya dalam memahami sesuatu. Ia menyadari satu hal yang sangat jujur, bahwa akal, sekuat apapun, tidak selalu mampu memberikan kepastian yang benar-benar menenangkan. Ia bisa membawa manusia pada kesimpulan, tapi tidak selalu membawa pada ketentraman. Dan di titik itulah Al-Ghazali mengambil langkah yang tidak biasa. Ia tidak melawan keraguan itu dengan lebih banyak argumen. Ia tidak mencoba menumpuk jawaban di atas jawaban. Ia justru mundur, masuk ke dalam dirinya sendiri. Ia mulai mencari sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh logika semata. Ia mencari rasa. Ia mencari pengalaman batin. Sesuatu yang tidak hanya dipahami tapi dirasakan. Sesuatu yang tidak hanya masuk ke dalam pikiran, tapi juga menyentuh hati. Dan dari pencarian itu, ia menemukan kembali Tuhan, bukan sebagai konsep, tapi sebagai kehadiran. Bagi Al-Ghazali, Tuhan bukan sekadar kesimpulan dari rangkaian logika. Tuhan adalah sesuatu yang diyakini dengan hati, yang dirasakan dalam keheningan, yang hadir dalam kesadaran yang paling dalam. Iman, dalam pandangannya, bukan berarti menutup mata dari pertanyaan, tapi menerima bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab dengan cara yang sama. Ada hal-hal yang harus dipahami, tapi ada juga yang harus dijalani. Ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi ada juga yang hanya bisa dirasakan, dan disitulah iman mengambil peran. Namun, seperti halnya akal, iman juga bukan tanpa risiko.
Jika tidak dijaga, iman bisa berubah menjadi sekadar kebiasaan, menjadi sesuatu yang diikuti tanpa kesadaran, menjadi sesuatu yang rapuh karena tidak pernah benar-benar diuji. Al-Ghazali memahami itu, karena itulah imannya bukan lahir dari ketidaktahuan, tapi dari perjalanan panjang melalui keraguan. Ia tidak percaya karena tidak pernah bertanya, ia percaya justru karena ia pernah meragukan, dan mungkin disitulah letak kekuatan sebenarnya dari iman. Bukan pada seberapa sedikit kita bertanya, tapi pada keberanian untuk tetap percaya, bahkan setelah kita menyadari bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan. Dalam dunia yang sering menuntut kepastian, iman mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bahwa ketenangan tidak selalu datang dari jawaban. Kadang, ia datang dari penerimaan, dari kemampuan untuk berkata, "Aku tidak tahu segalanya," tanpa kehilangan arah. Dan dalam penerimaan, itu ada ruang yang tidak bisa diisi oleh logika. Ruang di mana manusia tidak lagi mencoba mengendalikan segalanya, tapi mulai berserah, bukan sebagai bentuk kelemahan, tapi sebagai bentuk kesadaran bahwa menjadi manusia berarti hidup dengan keterbatasan. Dan mungkin justru dalam keterbatasan itulah hubungan dengan Tuhan menjadi lebih dekat, bukan karena kita memahaminya sepenuhnya, tapi karena kita menyadari bahwa kita tidak harus memahami segalanya untuk bisa percaya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu fase dalam pencarian manusia yang tidak bisa dihindari. Fase yang tidak nyaman tapi hampir selalu muncul ketika akal yang selama ini kita andalkan mulai berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa ia selesaikan. Keraguan, bukan keraguan yang sederhana, bukan sekadar benar atau salah, tapi keraguan yang datang perlahan lalu menetap. Keraguan yang membuat kita mempertanyakan kembali apa yang dulu terasa pasti. Di awal, akal terasa seperti alat yang sempurna. Ia memberi kita keyakinan bahwa selama kita berpikir cukup dalam, kita akan menemukan jawaban, bahwa setiap pertanyaan pada akhirnya bisa diurai. Namun semakin jauh kita melangkah, sesuatu mulai berubah. Pertanyaan tidak lagi berkurang, justru bertambah. Setiap jawaban melahirkan pertanyaan baru. Setiap kesimpulan membuka kemungkinan lain, dan tanpa kita sadari, kita masuk ke dalam lingkaran yang tidak pernah benar-benar selesai. Di titik itu, akal mulai kehilangan perannya sebagai penenang dan berubah menjadi pemicu kegelisahan. Kita mulai bertanya bukan karena ingin tahu, tapi karena tidak bisa berhenti, dan disitulah benturan itu terjadi. Akal terus mendorong untuk mencari kepastian, tapi keraguan terus menunjukkan bahwa kepastian itu semakin jauh. Kita mencoba memperjelas, tapi semakin terasa kabur. Kita mencoba memahami, tapi justru semakin terasa rumit. Dan perlahan, muncul satu rasa yang sulit dijelaskan. Lelah berpikir, lelah mempertanyakan, lelah mencoba menyusun dunia agar masuk akal, padahal mungkin tidak semua hal diciptakan untuk sepenuhnya masuk akal. Di fase ini, banyak orang mulai goyah, bukan karena mereka kehilangan kemampuan berpikir, tapi karena mereka mulai menyadari keterbatasannya. Akal yang dulu terasa kuat, kini terasa tidak cukup. Dan bagi sebagian orang, ini adalah titik yang menakutkan karena selama ini mereka bergantung pada akal untuk merasa aman. Mereka percaya bahwa selama mereka bisa memahami sesuatu, mereka tidak akan tersesat. Namun ketika pemahaman itu mulai retak, rasa aman itu ikut runtuh. Dan disitulah muncul pertanyaan yang lebih dalam. Jika akal tidak bisa memberi kepastian, lalu apa yang bisa? Sebagian orang mencoba melawan keraguan dengan lebih banyak berpikir. Mereka menggali lebih dalam, membaca lebih banyak, menganalisis lebih jauh. Tapi seringkali yang mereka temukan bukanlah ketenangan, melainkan kompleksitas yang semakin besar. Sebagian lainnya memilih untuk berhenti. Bukan karena mereka sudah menemukan jawaban, tapi karena mereka tidak lagi sanggup menghadapi pertanyaan. Namun ada juga yang mengambil jalan yang berbeda. Mereka tidak melawan keraguan, tapi juga tidak menyerah padanya. Mereka mulai melihat keraguan bukan sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari perjalanan. Karena mungkin keraguan bukan tanda bahwa kita tersesat. Mungkin itu tanda bahwa kita sedang bergerak. Bergerak dari keyakinan yang belum diuji menuju pemahaman yang lebih jujur. Bergerak dari menerima tanpa sadar
menuju mencari dengan kesadaran, dan dalam proses itu akal tetap memiliki tempat. Bukan sebagai sumber kepastian mutlak, tapi sebagai alat untuk menjaga kita tetap jujur dalam pencarian. Akal membantu kita melihat mana yang masuk akal, dan mana yang hanya kita percayai karena kita takut meragukannya. Namun di saat yang sama, keraguan mengingatkan kita bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan berpikir saja. Bahwa ada titik di mana manusia harus berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk menyadari. Menyadari bahwa mencari kebenaran bukan hanya soal menemukan jawaban, tapi juga tentang memahami batas diri. Dan mungkin disitulah benturan antara akal dan keraguan menemukan maknanya. Bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk merendahkan ego kita, agar kita tidak lagi berpikir bahwa kita bisa memahami segalanya. Dan justru dari situlah, ruang untuk ketenangan mulai terbuka, bukan karena semua sudah terjawab, tapi karena kita tidak lagi menuntut semua harus terjawab. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada masa ketika iman terasa begitu sederhana, kita percaya, dan itu cukup. Tidak banyak pertanyaan, tidak banyak keraguan, segalanya terasa selaras. Hidup berjalan sesuai harapan, doa terasa dekat, dan keyakinan seolah berdiri tanpa goyah. Namun, hidup tidak selalu berjalan seperti itu, dan justru ketika realitas mulai berbicara dengan caranya sendiri, iman mulai diuji, bukan melalui teori, bukan melalui perdebatan, tapi melalui pengalaman yang nyata. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, ketika usaha tidak berbanding lurus dengan hasil, ketika doa yang dipanjatkan dengan tulus tidak segera menemukan jawaban. Di titik itu, sesuatu mulai berubah. Iman yang dulu terasa kuat, perlahan mulai dipertanyakan. Bukan karena kita ingin meragukan, tapi karena kita tidak bisa mengabaikan apa yang kita alami. Kita mulai bertanya, dengan jujur dan tanpa hiasan, jika Tuhan ada, mengapa ini terjadi? Mengapa ada penderitaan yang seolah tidak adil? Mengapa ada kehilangan yang datang tanpa peringatan? Mengapa ada luka yang tidak pernah kita minta? Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu datang dengan kemarahan. Kadang ia datang dalam diam, dalam kelelahan yang tidak terlihat, dalam rasa hampa yang sulit dijelaskan, dalam doa yang tetap dipanjatkan, tapi tanpa keyakinan yang sama seperti dulu. Disinilah ujian itu benar-benar terasa. Karena berbeda dengan akal yang mencari jawaban, iman seringkali diminta untuk tetap bertahan, bahkan ketika jawaban tidak datang. Dan itu tidak mudah. Ada bagian dalam diri yang ingin tetap percaya, tapi ada juga bagian lain yang mulai merasa ragu. Bukan karena tidak ingin yakin, tapi karena realitas terasa terlalu berat untuk diabaikan. Sebagian orang mencoba menutup pertanyaan itu. Mereka memaksa diri untuk tetap yakin, tanpa benar-benar menghadapi apa yang mereka rasakan. Namun seringkali, iman yang ditekan seperti itu justru menjadi rapuh. Sebagian lainnya memilih untuk menjauh. Mereka merasa bahwa jika iman tidak bisa menjelaskan realitas, maka mungkin iman itu sendiri perlu ditinggalkan. Mereka lelah berharap dan memilih untuk tidak lagi bergantung. Namun, ada juga yang tetap bertahan. Dengan cara yang berbeda, mereka tidak menyangkal luka, mereka tidak berpura-pura kuat, mereka mengakui bahwa hidup tidak selalu masuk akal, bahkan terkadang terasa tidak adil. Tapi di tengah semua itu, mereka tetap memilih untuk percaya, bukan karena semuanya sudah jelas, tapi karena mereka memahami satu hal yang sederhana, bahwa iman bukan tentang memiliki semua jawaban. Iman adalah tentang bagaimana kita berdiri. Ketika jawaban tidak ada, ia bukan sekadar keyakinan saat semuanya baik-baik saja. Ia adalah keputusan untuk tetap percaya, bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginan. Dan mungkin justru disitulah iman menemukan bentuknya yang paling jujur. Bukan dalam kemudahan, tapi dalam keteguhan. Bukan dalam kepastian, tapi dalam keberanian untuk tetap melangkah. Karena pada akhirnya, realitas tidak selalu bisa kita kendalikan. Akan ada hal-hal yang tidak kita pahami. Akan ada kejadian yang tidak bisa kita jelaskan. Akan ada rasa kehilangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Namun di tengah semua itu, kita masih memiliki satu pilihan. Apakah kita akan membiarkan realitas menghancurkan keyakinan kita? Atau kita akan membiarkan keyakinan memberi makna pada realitas?
Dan mungkin ketenangan tidak datang ketika semua luka hilang, tapi ketika kita tidak lagi melawan kenyataan dan tetap memilih untuk percaya di dalamnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Di titik tertentu dalam pencarian ini muncul satu tekanan yang halus, tapi kuat, seolah-olah kita harus memilih antara akal atau iman, memilih antara memahami atau mempercayai, memilih antara menjadi rasional atau menjadi yakin, dan tanpa kita sadari kita mulai membangun garis pemisah di dalam diri kita sendiri. Jika aku menggunakan akal, apakah itu berarti imanku lemah? Jika aku memilih iman, apakah itu berarti aku menutup pikiranku? Pertanyaan-pertanyaan ini perlahan membentuk konflik yang sebenarnya mungkin tidak perlu ada, karena siapa yang mengatakan bahwa keduanya harus saling meniadakan? Akal dan iman sering diposisikan sebagai dua kutub yang berlawanan. Seolah-olah semakin kita mendekati satu sisi, kita harus menjauh dari sisi lainnya. Padahal jika kita melihat lebih dalam, keduanya justru lahir dari kebutuhan yang sama, kebutuhan untuk memahami hidup, kebutuhan untuk menemukan makna, kebutuhan untuk tidak tersesat dalam ketidakpastian. Akal membantu kita melihat dengan jernih. Ia menyaring, menguji, dan menjaga kita dari keyakinan yang rapuh. Ia mengajarkan kita untuk tidak menerima sesuatu tanpa kesadaran, sementara iman memberi kita kekuatan untuk bertahan ketika kejernihan itu tidak cukup. Ia menjaga kita tetap utuh ketika hidup tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Jika akal adalah cahaya yang menerangi jalan, maka iman adalah kekuatan untuk terus berjalan di dalamnya. Masalahnya bukan pada akal atau iman, masalahnya adalah cara kita memperlakukan keduanya. Kita sering menjadikan akal sebagai penguasa mutlak yang harus memahami segalanya, atau menjadikan iman sebagai tameng, agar kita tidak perlu menghadapi pertanyaan. Padahal, keduanya tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan satu sama lain. Akal tidak diciptakan untuk menghapus iman, dan iman tidak hadir untuk mematikan akal. Keduanya adalah bagian dari diri manusia, yang seharusnya berjalan bersama, bukan saling melawan. Namun untuk sampai pada titik itu dibutuhkan sesuatu yang tidak mudah, kerendahan hati. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa akal kita terbatas, bahwa tidak semua hal bisa kita pahami sepenuhnya. Dan di saat yang sama, kerendahan hati untuk mengakui bahwa iman kita juga perlu dijaga, perlu dipahami, agar tidak menjadi sekadar kebiasaan. Karena tanpa akal, iman bisa menjadi buta, dan tanpa iman, akal bisa menjadi kosong. Di antara keduanya, ada ruang yang sering terlewatkan. Ruang di mana manusia tidak lagi sibuk memilih, tapi mulai belajar menyeimbangkan. Ruang di mana kita tetap berpikir tanpa kehilangan rasa percaya. Ruang di mana kita tetap percaya tanpa takut untuk bertanya, dan mungkin disitulah letak kedewasaan dalam mencari kebenaran. Bukan pada seberapa keras kita mempertahankan satu sisi, tapi pada seberapa bijak kita memahami keduanya. Karena hidup bukanlah ujian pilihan ganda, di mana hanya ada satu jawaban yang benar. Kadang kebenaran justru hadir ketika kita berhenti memaksakan pilihan, dan mulai melihat bahwa dua hal yang tampak bertentangan bisa saling melengkapi. Maka mungkin pertanyaan, haruskah memilih? Bukanlah pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang lebih jujur adalah, apakah kita cukup terbuka untuk tidak memilih secara sempit dan cukup berani untuk berjalan di antara keduanya? Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Setelah melalui pertentangan, keraguan, dan pencarian yang panjang, manusia perlahan sampai pada satu kesadaran yang lebih tenang. Bahwa mungkin jawaban yang selama ini dicari bukan berada di salah satu sisi, bukan sepenuhnya di akal, bukan juga sepenuhnya di iman, tapi di antara keduanya. Di sanalah muncul sesuatu yang jarang disadari sejak awal. Jalan tengah. Bukan jalan yang lemah, bukan jalan yang ragu-ragu, tapi justru jalan yang paling membutuhkan kesadaran. Karena berjalan di tengah berarti kita harus mampu menahan dua kecenderungan sekaligus. Keinginan untuk memahami segalanya, dan kebutuhan untuk menerima bahwa tidak semua bisa dipahami. Di jalan ini, akal tetap digunakan. Kita tetap berpikir,
tetap bertanya, tetap mencari. Kita tidak menutup diri dari logika. Kita tidak menolak pertanyaan hanya karena terasa tidak nyaman. Tapi di saat yang sama, kita juga belajar berhenti. Berhenti memaksa, berhenti menuntut semua harus jelas, berhenti menganggap bahwa ketenangan hanya bisa datang dari kepastian. Dan disitulah hati mulai mengambil perannya. Hati tidak menggantikan akal, tapi melengkapi apa yang tidak bisa diselesaikan oleh akal. Ia memberi ruang untuk menerima, ia memberi kemampuan untuk tetap tenang, bahkan ketika kita tidak memiliki semua jawaban. Ia menjaga agar pencarian kita tidak berubah menjadi beban. Namun jalan tengah ini bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Ia adalah latihan. Latihan untuk tidak bereaksi berlebihan saat menemukan hal yang tidak kita mengerti. Latihan untuk tidak menolak sesuatu hanya karena tidak sesuai dengan logika kita saat ini. Dan juga latihan untuk tidak percaya begitu saja, tanpa pernah benar-benar memahami. Disinilah keseimbangan itu dibentuk. Sedikit demi sedikit, bukan dengan cara yang drastis, tapi melalui kesadaran kecil yang terus diulang. Ketika kita mulai berpikir terlalu jauh, hingga kehilangan ketenangan, kita kembali ke hati. Ketika kita terlalu larut dalam rasa hingga kehilangan arah, kita kembali ke akal. Dan dari pergerakan itu kita mulai mengenali diri kita sendiri. Kapan kita harus mencari, dan kapan kita harus menerima. Karena pada akhirnya, hidup tidak menuntut kita untuk mengetahui segalanya. Ia hanya menuntut kita untuk tetap utuh di tengah ketidaktahuan. Dan keseimbangan inilah yang menjaga keutuhan itu. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari dunia yang selalu bisa kita pahami, tapi dari kemampuan kita untuk merespons dunia dengan bijak. Dan kebijaksanaan itu lahir ketika pikiran dan hati tidak lagi saling bertentangan. Ketika kita tidak lagi melihat akal sebagai musuh iman, atau iman sebagai penghalang akal, tapi sebagai dua sisi yang sama-sama membantu kita berjalan. Mungkin kita tidak akan pernah sampai pada pemahaman yang sempurna. Mungkin kita tidak akan pernah memiliki jawaban untuk semua hal. Namun jika kita mampu menjaga keseimbangan ini, kita tidak akan mudah goyah, bukan karena kita tahu segalanya, tapi karena kita tahu bagaimana menyikapi apa yang tidak kita ketahui. Dan mungkin itulah bentuk ketenangan yang paling nyata, bukan ketenangan karena semua jelas, tapi ketenangan karena kita tidak lagi bergantung pada kejelasan itu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pada akhirnya, perjalanan ini membawa kita pada satu titik yang tidak banyak dibicarakan. Bukan tentang menemukan jawaban akhir, bukan tentang memastikan siapa yang paling benar, tapi tentang bagaimana kita berdamai dengan apa yang tidak kita ketahui. Karena setelah semua pencarian, semua pertanyaan, semua perdebatan antara akal dan iman, ada satu hal yang perlahan menjadi jelas, bahwa tidak semua hal harus diselesaikan. Ada bagian dari hidup yang memang akan selalu menjadi misteri. Bukan karena kita kurang berpikir, bukan karena kita kurang percaya, tapi karena memang ada batas yang tidak bisa dilampaui oleh manusia. Dan mungkin masalahnya selama ini bukan pada ketidaktahuan itu sendiri, tapi pada cara kita memandangnya. Kita terbiasa menganggap tidak tahu sebagai kelemahan, sebagai sesuatu yang harus segera diisi. Kita merasa gelisah jika tidak memiliki jawaban. Kita merasa tidak tenang jika ada hal yang belum pasti. Padahal mungkin ketenangan tidak datang dari mengetahui segalanya, tapi dari menerima bahwa kita tidak perlu mengetahui segalanya. Di titik ini akal tidak lagi dipaksa untuk menjawab semua pertanyaan. Ia tetap digunakan, tetap dihargai, tapi tidak lagi dibebani. Dan iman pun tidak lagi dijadikan pelarian dari pertanyaan. Ia hadir bukan untuk menutup pencarian, tapi untuk memberi makna pada apa yang tidak bisa dijangkau. Keduanya akhirnya menemukan tempatnya, bukan sebagai lawan, tapi sebagai bagian dari perjalanan yang sama. Dan di dalam diri yang tidak lagi memaksa, muncul sesuatu yang berbeda. Bukan kepastian, tapi ketenangan. Ketenangan yang tidak bergantung pada jawaban. Ketenangan yang tidak goyah hanya karena ada hal yang belum dipahami. Ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa hidup ini tidak harus sepenuhnya jelas untuk bisa dijalani dengan utuh. Karena mungkin selama ini kita terlalu fokus pada tujuan akhir, hingga lupa bahwa perjalanan itu sendiri memiliki makna. Kita ingin sampai pada titik di mana semua pertanyaan terjawab. Tapi tanpa kita sadari,
Justru dalam proses bertanya itulah kita tumbuh. Kita belajar berpikir, kita belajar meragukan, kita belajar percaya dengan cara yang lebih jujur. Dan perlahan kita mulai memahami sesuatu yang sederhana, namun dalam, bahwa menjadi manusia bukan tentang memiliki semua jawaban, tapi tentang bagaimana kita hidup di tengah pertanyaan, tanpa lari, tanpa memaksa, tanpa kehilangan arah, dan di sanalah kita akhirnya menemukan apa yang selama ini kita cari. Bukan kepastian yang mutlak, tapi ketenangan yang cukup. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,